Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada mata kuliah Neotektonik di pekan ke-12 ya, terkait dengan Earthquake Hazard Assessment. Jadi pada video ini merupakan video bagian ketiga atau bagian terakhir dari materi ini. Jadi pada video ketiga ini kita akan melanjutkan penjelasan terkait dengan bagaimana cara mengestimasi atau menghitung paleo earthquake magnitude gitu ya. Jadi besaran gempa untuk gempa yang akan datang. Baik, jadi kita awali dari gambar ini teman-teman semua, dari grafik ini. Jadi ada beberapa cara untuk menghitung suatu ini ya, besaran gempa yang lampau begitu tentunya ya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama kita menggunakan istilah SRL atau kita sebut sebagai surface rupture length gitu ya. Jadi ini merupakan fungsi dari momen magnitude untuk gempa-gempa yang cukup besar ya. Jadi ini untuk 77 gempa pada dataset historical. Jadi sebenarnya kalau dari gambar ini seperti empirical tapi berlaku secara regional jadinya begitu ya teman-teman semua. Jadi ini juga disebut juga metode magnitude estimation dengan menghitung atau kita plot dari ketersebaran gempa-gempa yang sudah ada. Jadi kita plot rupturnya berapa, lalu momen magnitude-nya berapa, dan juga jenis-jenisnya tuh. Jenisnya apa? Strike slip kah? Atau reverse fault kah? Atau normal fault lah begitu ya. Jadi nanti diplot, walhasil akan menghasilkan bentuk seperti ini rekan-rekan semua. Jadi seperti data linear ya. Jadi akan ada hubungan logaritmik antara surface rupture dengan momen magnitude begitu ya. Jadi bisa kita katakan semakin besar rupturnya, itu akan cenderung dihasilkan dari magnitudo gempa yang semakin besar juga begitu ya. Nah, ini adalah persamaan linear yang nanti mungkin bisa kita keluarkan rumusnya tuh. Yang jadi bisa dilihat ini ada MW atau magnitudenya itu dengan besaran seperti ini. 5,08 ditambah 1,16 dikali log dari SRL tadi, surface rupture length gitu. Ini adalah model, dan kalau misalkan kita lihat ada data yang menarik lagi teman-teman semua, bahwasanya memang cenderung magnitudo yang terbesar itu dihasilkan dari jenis pergerakan side slip begitu ya. Side slip, walaupun di tengah-tengahnya mungkin ini akan perpaduan untuk antara reverse fault ataupun normal fault begitu ya. Tapi kalau kita lihat cenderung side slip ya yang menunjukkan dominasi paling besar. Baik. Lalu kita lanjut. Nah, ini juga ada suatu checklist ya, seperti hal-hal yang bisa kita lihat. Maksudnya itu merupakan underestimate true value, dan juga R-nya sebenarnya random error begitu. Jadi ini kemungkinan poin-poin yang kemungkinan bisa kita lihat apakah mungkin error begitu, dan juga bisa diaplikasikankah untuk prehistoric rupture begitu kan. Poin 1, poin 2, poin 3. Jadi ini adalah seperti apa namanya ya. Jadi bisa kita katakan sebagai validasinya lah di sini. Oke, ini untuk yang pertama. Lalu ada juga cara yang kedua. Jadi kita bisa melihat atau kita sebut sebagai maximum displacement method. Jadi ini merupakan determinasi dari nilai maksimum displacement ya, atau pergeseran terbesar yang dialami oleh sebuah sesar. Tentunya ini berasosiasi dengan paleo earthquake. Jadi kita lihat nilai berdasarkan dari nilai maksimum dan displacement-nya atau MD-nya begitu ya. Nah, jadi ini biasanya umum digunakan untuk kompilasi dari sejarah kegempaan gempa bumi suatu daerah begitu. Nah, ini kita lihat gambar sebelah kiri. Ini tidak serapi yang awal ya. Kalau kita lihat rupturnya kan rapi ya. Kalau ini datanya mulai tersebar juga teman-teman semua. Jadi ada data MW, ada data yang bagian bawah ini merupakan data maximum displacement-nya.
Jadi dari satuannya 0,0 meter begitu ya sampai dengan beberapa puluh meter. Kalau kita lihat ini mulai cukup tersebar juga ya, tidak serapih dengan menggunakan surface rupture length begitu ya. Tapi kita juga bisa tarik lah ada garis linearnya yang mungkin akan bisa menghasilkan rumus empirical juga. Nah ini kita lihat mungkin nilainya sekitar ini. Ini berdasarkan dari maksimum displacementnya ya, setelah kita melakukan pengukuran. Baik. Nah, sama seperti SRL juga, jadi ada poin-poin yang bisa kita checklist, yang bisa kita validasi, yang untuk menggunakan untuk kita pakai sebagai acuan juga. Nah, ini mungkin lebih luas ya untuk displacement. Oke, nah lalu yang selanjutnya ini kita menggunakan average displacement method. Jadi ini rata-rata dari displacementnya. Setelah tadi kita menggunakan data maksimum displacement, ada juga kita menggunakan data rata-ratanya. Jadi ini apa namanya seperti penengah lah ya dari metode yang sebelumnya. Jadi kita melihat dari beberapa data ya. Jadi tidak hanya dengan satu saja yang nanti kita akan rata-ratakan. Nah, jadi bentukannya ini model saja ya teman-teman semua. Jadi ini untuk earthquake slip distribution itu nanti ada dari Google data kita bisa lihat, dari seismologi kita bisa lihat, dari geodetic data bisa kita lihat. Nah, kita hitung semuanya dan nanti kita ambil rata-ratanya nilainya berapa ya yang bisa dihubungkan semuanya. Ini salah satu contoh untuk over displacement method. Jadi kita menggunakan beberapa ya. Ini sebenarnya untuk average displacement method itu kita ambil yang bagian tengah sebenarnya kan. Ini adalah average displacement bagian sini nih. Ini ada beberapa jadi perhitungan nanti bisa kita bandingkan mana yang tepat untuk daerah kita. Sebenarnya ini namanya juga rumus yang memang berlakunya kan di suatu daerah tertentu saja dan kita gunakan dari beberapa ini ya beberapa sampel di belahan bumi. Tentunya kalau kita bicara variabel itu sangat besar sekali, tapi setidaknya kita bisa ada hal yang mendekati secara aspek ilmiah ya. Jadi bisa kita gunakan beberapa metode ini ya. Jadi cocokkan dengan daerah penelitian kita lebih cocok di daerah mana. Oke. Nah, lalu ada juga poin yang selanjutnya. Jadi apa namanya? Ada spatial variation in displacement per event along strike. Jadi di kita juga dalam mengestimasi paleoearthquake magnitude, kita juga perlu melakukan adanya beberapa displacement. Kalau kan tadi kita tahu juga ada dari maksimum displacement ataupun dari average displacement. Nah, ini sebenarnya kita juga memetakan displacement itu secara lebih detail. Jadi kita berbicara jarak ya di sini ya. Jadi berapa jaraknya dengan sesar utama atau dengan titik utama. Nah, ini atau dengan titik yang ingin kita ukur. Nah, ini ada beberapa jarak, sekian, ini akan menghasilkan model seperti ini ya. Grafik seperti ini. Nah, ini nanti kita tinggal sesuaikan saja. Patternnya apakah tetap seperti ini, ataupun memang ada perubahan, nanti kita lihat di situ. Jadi, kita lihat variasinya. Kalau misalkan memang sama, berarti kan kita confirm tuh. Misalkan di jarak antara mungkin sekitar 16 sampai 18 km itu menghasilkan displacement terbesar. Mungkin di situ akan ada momen magnitude yang nilainya paling besar seperti itu ya. Dan juga keterusannya seperti itu. Dan apabila berbeda memang di situ mungkin akan ada pemusatan yang berbeda-beda begitu ya. Pemusatan lokasi atau nilai besaran magnitude yang memang berbeda-beda. Oke, ini juga model perulangan gempa. Ini model dari variasi gempa perulangannya berdasarkan waktu ya. Jadi 0,0, 0,2, 0,4. Jadi ini mungkin ada satuannya tersendiri gitu ya. Jadi ini adalah bentukan default 0,0. Jadi pasti akan ada selalu. Nah ini. Jadi ini dimasukkan ke kondisi seperti ini teman-teman semua. Jadi ini adalah pekerjaan dari teman-teman dari geofisika ya. Jadi jadi mencantumkan kemunculan apa namanya? First impression dari seismik ya terhadap satuan waktu begitu. Jadi biasanya kita
hanya bisa bukan hanya bisa. Jadi biasanya disajikan dengan data seperti ini saja. Jadi kita melihat adanya pattern-pattern tertentu. Jadi ini adalah pattern berdasarkan waktu, teman-teman semua. Nah, ketika ada dengan besaran tertentu, misalkan kita lihat ini misalkan satuannya ini waktu ya. Misalkan ini hari Rabu, misalkan ini Rabu, ini Kamis misalkan ya. Ini Jumat. Nah, ternyata pada Kamis itu gempa. Nah, gempa itu pattern seperti ini, teman-teman semua. Jadi di 0,0 bentukannya gitu, 0,2 bentukannya gitu, 0,4-nya pas pada saat itu. Jadi dengan mungkin nanti akan ada perulangan lagi di model-model di situ. Nah, ketika ada perulangan gambaran seperti ini di apa namanya di kesempatan selanjutnya, itu mungkin akan menghasilkan gempa lagi. Nah, ini kayak melihat lotre saja ya. Jadi kayak lotre lah, ini lebih ke arah kayak lotre. Jadi mencocokkan dengan model-model yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, ini untuk set yang untuk gambar ini ya, untuk model itu seperti itu ya, kurang lebih penggunaannya. Walaupun nanti ini dihitungnya sebenarnya dari data yang ini, diolah dengan data statistik dulu sebelumnya. Oke, nah ini statistik analisis untuk paleo earthquake kronologis atau misalkan urutan waktunya. Nah, ini juga sempat juga nih teman-teman yang ambisius sekali ya untuk menentukan gempa, dia mencocokkan dengan waktu kan, dengan waktu yang berulang. Tapi tentunya gempa itu kan sudah terjadi miliaran tahun yang lalu gitu ya. Miliaran tahun yang lalu, sedangkan kita baru hidup atau berarti gempa 100 tahun terakhir lah. Jadi nggak akan mungkin gitu. Dengan data gempa 100 tahun terakhir kita akan memprediksi gempa yang terjadi 100 tahun 1000 tahun ke depan, 2000 tahun ke depan, 5000 tahun ke depan begitu. Karena memang data kita akan sangat kurang ya. Sedangkan gempa itu peristiwa alami, pasti sudah terjadi sejak bumi ini terbentuk. Jadi kayak data kita tuh nggak cukup loh buat memprediksi gempa karena kurang banyak begitu. Patternnya tuh nggak tahu kita seperti apa. At least mungkin harusnya kita sudah memiliki data 10.000 atau 40.000 tahun terakhir lah. Mungkin saya sudah sempat katakan juga di beberapa kesempatan juga, ketika memang kita masih hidup nih sebagai manusia itu 1 juta tahun yang akan datang, mungkin manusia pada saat itu sudah bisa memprediksi gempa. Karena mereka sudah memiliki data perulangan gempa yang cukup akurat ya di semua penjuru bumi. Nah, ini adalah model-modelnya teman-teman semua. Jadi ini menggunakan data statistik, baik menggunakan kurva maupun menggunakan bar ya. Yang juga kita bisa katakan ada beberapa metode tuh untuk menentukan, ada eksponensial, ada Gaussian, ada log normal, Weibull, dan inverse Gaussian. Jadi ini adalah model-model dari data statistik yang ada. Oke, nah ini adalah bagian terakhir. Jadi prospek ke depannya untuk paleoseismik, untuk neotektonik seperti itu. Jadi tentunya kita bisa mengenali paleo earthquake seperti apa ya. Jadi gempa yang terjadi pada masa lampau seperti apa. Lalu dengan mengetahuinya itu, kita bisa mengestimasi kira-kira displacement-nya dan magnitude-nya yang terjadi di lapangan kita nih atau di daerah kita itu berapa kira-kiranya. Kita bisa memprediksi itu. Dan juga ya umur atau recurrence-nya, jadi polanya seperti apa dan mungkin akan ada estimasi umur at least berapa puluh tahun ke depan begitu ya. Ini setidaknya ada gempa nih gitu kan. Lalu juga nanti ada model testing fault. Jadi mungkin di sini kita juga bisa mereka ulang model-modelnya. Jadi bisa kita buat sesar seolah-olah ya untuk bisa merekayasa gimana nih di misalkan di titik ini itu mungkin akan terjadi sesar lagi nih. Tapi saya tidak mau ada sesar di sini. Nah, ini nanti kita apa namanya? Kita apa rekayasa bagaimana caranya tidak bisa terjadi gempa seperti di San Andreas begitu ya. Dan juga yang keempat ini tentang kebijakan, kebijakan secara saintifik. Oke, baik. Ini yang merupakan akhir dari pertemuan kita di materi ke pekan ke-12 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan dan nanti ada kesempatan bertatap muka langsung, silahkan ditanyakan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.